Ya, ya lo semuanya balik lagi sama gua. Kali ini gua akan share impresi salah satu ayam yang sebenarnya gua agak lupa sih ini rilisnya kapan. Cuman pas gua cek di toko online tuh ternyata yang beli tuh udah ratusan gitu, 750 orang yang beli, wah pokoknya udah banyak deh yang beli. Jadi kayaknya gua agak telat sih untuk share impresinya, cuman ya nggak apa-apa. Karena kebetulan ini ayam juga dikirimin sama Tin Hi-Fi untuk gua share secara jujur ya. Jadi kalau bagus gue bilang bagus, kalau jelek gue bilang jelek. Dan surprisingly, ketika gue cobain ini bener-bener mengingatkan gua sama salah satu ayam dengan harga yang mirip. Jadi ini harganya kurang lebih sekitar 800 ribuan gitu lah ya, pokoknya di bawah sejuta. Itu yang suaranya benar-benar mirip, cuma ada beberapa perbedaan yang menurut gua ini bisa jadi salah satu deal breaker juga nih. Which is itu kalau misalkan lu salah beli, mungkin lu malah jadi lebih suka yang satunya. Jadi dia ini mirip banget sama punyanya EPZ, yaitu EPZ Q5 Pro dengan konfigurasi yang sama juga, yaitu single dynamic driver. Suara perbandingannya akan kayak gimana akan gua share lengkapnya di video ini, jadi kalian bisa langsung nonton aja gitu ya. Nah, ini adalah Tin Hi-Fi C3 Mark II gitu. So, di video sebelumnya gue udah bahas unboxingnya secara komplit ya, secara detail. Jadi mungkin di part ini karena gue akan fokus ke sound impression dan lain-lain. Jadi mungkin untuk unboxingnya gue akan bahas kali lewat aja gitu ya. Nah, ini boxnya kayak gini, terus habis itu ini ada spesifikasinya, bla 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 segala macem. Terlengkapnya kalian lihat di video gue yang satu lagi aja ya, yang sebelumnya. Terus dia langsung dapat case kayak gini. Ini menurut gue mantep banget, case-nya gede. Ini menurut gue sangat useful sekali ya, kepake banget gitu. Karena ini selain gede dia bisa masukin, karena gede itu dia bisa masukin DAC, banyak ear tips juga di dalamnya gitu ya. Terus sama juga DC dongle maksud gua, terus sama si ayamnya itu sendiri. Bahkan gua kadang masukin 2 ayam di dalamnya, itu enak banget buat gue bawa kemana-mana gitu. Jadi case-nya dibilang gede ya gede, dibilang kecil juga nggak kecil-kecil amat gitu. Tapi kalau ditaruh di saku jaket tuh juga masih enak gitu. Terus ini ada ayamnya, cuman udah gua keluarin. Terus ini ear tipsnya ya. Nah, ear tipsnya ini sebenarnya menurut gua ya sangat standar ya menurut gua materialnya, dan ini beberapa size yang berbeda gitu ya. Cuman menurut gue ini ear tipsnya agak kurang sebenarnya gitu, karena terlalu lembek. Terlalu lembek tuh dalam arti apa ya, gue udah coba di ayamnya, karena dulu waktu pas video unboxing kan gue nggak coba ya, gue bener-bener cuman buka doang gitu. Nah, ini ternyata setelah gue pakai di kuping gue, ini tuh terlalu lembek gitu, terlalu lentur, dan terlalu tipis daun lagi si payungnya ini ya, si payung ear tipsnya ini. Jadi di gue sendiri sebenarnya gue kurang gitu enak pakainya. Cuma nanti alasannya kenapa nanti berkaitan sama si ayamnya juga, yang bentuk body ayamnya ya. Nanti akan kita bahas gitu. Mungkin itu aja untuk ear tips dan kelengkapan. Ntar lu biar masih in frame dikit, biar keren. Nah, dah. Nah, terus ini sih ayamnya ya. Nah, ini ayamnya. Dia ini kalau gua nggak salah harusnya dia itu, aduh, ya lu keras bener, masya Allah. Nah, jadi dia itu kalau nggak salah untuk warnanya sendiri, dia itu cuman satu jenis warna ya yang dijual ya. Dia nggak ada jenis warna yang lain. Cuman kalau ini, kalau di apa tuh namanya nih, di boxnya nih ada 3,5 mm 2 pin, DAC Type C. Jadi harusnya ada kabel yang DSP-nya ya, yang Type C-nya. Ini yang upgraded version, gua nggak tahu. Ya mohon maaf ya, saya bukan reviewer, jadi suka tidak lengkap dalam membaca atau googling, jadi kalian bisa cek Google aja. Jadi kalau misalkan si ayam ini kayak gimana bentukannya, nah ini bentukannya kayak gini, mungkin gue pernah bahas sebelumnya di video unboxing ya. Jadi dia bodinya tuh sebenarnya nih, kalau kalian kan gue selalu bilang ya, kalau lakukan kayak gini tuh enak banget di kuping. Dan ternyata emang benar, setelah gue pakai beberapa lama, ini di fittingnya di kuping enak banget. Untuk konfigurasi single dynamic driver ini terhitung sangat kecil ya bodinya menurut gue. Nah, terus habis itu ini nozzle-nya menurut gue sebenarnya agak panjang. Agak panjang tuh bukan yang terlalu panjang banget ya. Ini maksud gue porsinya pas. Ini enak nih buat masuk di kuping. Diameternya juga ya ukuran segini sih sekarang sih bisa dibilang ya agak gede sih enggak, dibilang average juga ya rata-rata lah ya dibilang. Nah, cuman karena tadi gue bandinginnya sama EPZ Q5 Pro ya secara suara. Nah, secara fitting sebenarnya gue juga akan bandingin sama Q5 Pro. Cuma sayangnya gue nggak punya Q5 Pro sekarang. Jadi Q5 Pro itu mungkin kalau kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya ya. Si Q5 Pro itu dia itu punya body kan yang mirip kayak kacang gitu ya. Kayak kacang kecil. Cuman ketika lu masukin ke kuping lu itu dia harus karena kuping gue cukup gede ya. Jadi
dia tuh agak sedikit deep fit gitu loh, kalau masuk ke kuping dia bener-bener harus masuk banget nih. Jadi kayak misalkan nih, sini ayamnya nih si lobangnya gitu ya. Jadi bener-bener kalau biasanya kan di sini nih, agak nonjol gitu keluar ya, ini gua harus masukin ke dalam banget tuh. Nah, sebenarnya kalau, beberapa orang mungkin akan suka karena akan ngerasa ya pas gitu ya, masuk ke dalam, nggak ada kalau dari samping tuh mungkin rata sama kuping, jadi nggak gitu kelihatan. Cuman kalau gue pribadi sebenarnya, gue agak kurang suka karena tadi itu gue bilang ear tips-nya. Ear tips-nya nih bener-bener nyek-nyek banget nih, kecil banget, benyek gitu ya. Jadi ketika gue pakai, karena udah deep fit pun juga gue kurang gitu nyaman. Nah, cuman karena ini untuk share impresi, jadi gue harus pakai stok si ear tips-nya ya. Mungkin kalau gue jadi mungkin kalau teman-teman yang punya kupingnya agak gede, saran gue lu ganti ear tips-nya aja yang lebih nyaman, karena menurut gue ini kurang gitu nyaman. Terlalu ke dalam menurut gua untuk, fitting-nya gitu ya. Nah terus habis itu dia di sini konektornya udah 2 pin kayak gini. Nah ini kabelnya juga yang kayak gue bilang waktu itu dia kabelnya 2 braid ya, sorry salah. Ini kabelnya 4 braid, dia konektornya 2 pin. Ini sebenarnya kalau kata banyak orang sih ya, dan menurut gue juga, ini tuh kabel yang bisa dibilang tuh kabel entry level banget lah gitu ya. Cuman kabel entry level yang kayak gini tuh malah justru yang gue suka. Maksudnya untuk kelas entry ya. Jadi soalnya kan kelas entry tuh ada yang kayak kabel SIM-GOT yang selalu gue mention tuh, yang kayak selang akuarium lengket-lengket, itu gue nggak suka banget. Kalau yang ini tuh enak, ya memang kayak murahan, kayak standar aja, nothing special gitu. Tapi menurut gue ini paling enak lah untuk dipakai gitu ya, si kabelnya ini gitu ya. Again entry level dan nyaman-nyaman aja gitu ya. Nah ini, sekarang kita akan bahas dari sisi suara. Kayak tadi gue bilang ketika gue pertama kali nyobain ini, gue mention kan ini mirip banget sama FPZ Q5 Pro gitu ya, dengan rentang harga yang sama, tapi ESQ-nya sedikit-sedikit beda nih. Jadi mungkin di video kali ini gue akan langsung, compare, dari sisi, suaranya ya, tiap bagian. Kita bahas dari bass-nya dulu. Nah dari bass-nya atau low frekuensinya, menurut gua ini low frekuensinya lebih balance daripada Q5 Pro. Lebih balance-nya gimana? Kalau Q5 Pro itu kan dia lebih, apa tuh namanya, lebih agak sedikit, fokus ke mid bass. Mid bass-nya tuh lebih kerasa, lebih punchy sedikit gitu ya. Nah sedangkan kalau misalnya si, apa nih namanya, C3 Mark II ini dia tuh lebih balance antara sub bass sama mid bass-nya. Jadi dia nggak terlalu kerasa punchy yang nampol, nggak terlalu terasa kick, drumnya gitu ya. Cuman, dia lebih balance, sub bass-nya berasa, rumbling-nya itu kerasa lebih panjang dari Q5 Pro, dan mid bass-nya itu tetap berasa, ada meaty-nya, berasa, berdaging gitu ya, berasa full, tapi memang tidak nyampe, punch-nya itu nggak sedalam Q5 Pro. Nah, yang menarik adalah kalau tipikal bass atau low frekuensi kayak gini tuh, ini yang lebih nyaman untuk selera banyak orang, dan sebenarnya juga untuk all rounder ini lebih pas gitu. Nah, kemudian secara presentasi sendiri sebenarnya untuk low frekuensinya ini gue ngerasa secara power dia kerasa lebih powerful ketimbang si, Q5 Pro. Kayak tadi gue bilang karena dia itu balance mid bass sama sub bass-nya, jadi, teman-teman tuh ngerasa akan, semua untuk low frekuensinya ini kerasa memang benar-benar pas, agak maju ke depan gitu ya, ketimbang si Q5 Pro yang si sub bass-nya itu agak sedikit, pendek ekornya, karena dan dia lebih fokus ke arah mid bass-nya sedikit gitu ya. Jadi menurut gua ini untuk, teman-teman yang nyari low frekuensi yang energik, yang bagus, tapi dia nggak terlalu fokus ke mid bass, itu gua rasa kalian akan cocok banget pakai si C3 Mark II ini gitu. Kemudian untuk sisi vokalnya, nah ini vokalnya juga lagi-lagi mirip banget sama Q5 Pro. Gua ngerasain vokal yang benar-benar energik, airy, suaranya natural sekali, terus habis itu dia kerasanya lega, nggak kerasa mendem, nggak kerasa tone-nya tuh pas gitu ya, bukan yang nggak ketebelan, nggak ketipisan, vokal pria wanita semuanya oke. Cuman paling PR-nya di gua itu adalah di bagian upper treble ya, upper treble-nya memang tetap ada elevation walaupun tidak elevate dari, upper treble-nya si Q5 Pro. Jadi kalau cara ngebedainnya gimana, yang kerasa banget itu adalah ketika lu dengerin suara vokal cewek. Vokal cewek di Q5 Pro tuh bener-bener energik banget, soul-nya tuh dapet banget kalau lu suka yang suaranya agak-agak nyemprot gitu ya, terutama untuk vokal cewek. Tapi untuk di C3 Mark II ini, lu tetap ngerasain soul yang bagus, tapi bisa dibilang, apa ya namanya, tidak se-energik atau tidak se-strong di Q5 Pro. Keduanya menurut gua belum sampai level yang shouty ya, belum sampai level yang bener-bener teriak jerit di kuping lu yang bikin sakit, dua-duanya masih dalam, masih
terkontrol gitu ya. Jadi lagi-lagi untuk vokal menurut gue keduanya ini sama-sama baik gitu, si Q5 Pro sama si C3 Mark II ini benar-benar mirip menurut gue. Dan dari sisi treble, nah di sini adalah pembeda yang menurut gue yang paling berasa dibanding frekuensi yang lainnya ya, yaitu adalah di sisi treble-nya. Treble-nya itu mungkin kalau misalnya secara gue pribadi, gue lebih suka Q5 Pro. Alasannya kenapa? Karena Q5 Pro treble-nya lebih energik, terus kemudian extender treble-nya masih sedikit lebih panjang, lebih kerasa bright, lebih kerasa energik kayak tadi gue bilang ya. Jadi ketika ada suara mikro detail, highlight kayak simbal gitu ya, kayak suara cering-cering yang panjang itu masih kerasa lebih ke extend dan lebih ke highlight dibanding C3 Mark II gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang sensitif sama high frekuensi nih sama treble, kalian udah lebih suka yang low frekuensi, yang lebih balance, mungkin kalian akan lebih cocok ke C3 Mark II ini karena dia treble-nya bisa dibilang lebih aman, lebih safe, terutama di upper treble-nya ya, itu benar-benar nggak terlalu ngecering banget, bahkan benar-benar pas banget menurut gua dan nyaman banget untuk didengerin di semua lagu gitu ya. Tapi kalau misalkan lu suka bright, gua rasa ini akan kerasa berkurang atau kerasa kurang buat lu. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah kayak tadi gue bilang micro detailnya walaupun dia punya konfigurasi single dynamic driver doang, menurut gua Q5 Pro masih punya presentasi micro detail yang lebih baik karena tadi treble-nya kerasa lebih ngecering jadi lebih ke highlight, nggak ada yang ketutupan lah gitu. Kalau C3 Mark II ini dia treble-nya itu ya cukup aja gitu ya, bukan yang bener-bener minus banget. Ya cuma lagi-lagi karena konfigurasi single dynamic driver di harga under sejutaan, jadi menurut gue ya fine-fine aja. Gue nggak bisa protes banyak juga karena ini udah more than enough dan sangat baik sekali untuk rentang harganya gitu. Kemudian untuk soundstage-nya sendiri ini di atas rata-rata sedikit untuk kelas harganya, kerasa airy, lebar, walaupun untuk depth-nya sendiri menurut gue untuk rentang harga sejuta ini masih biasa aja ya, nggak sampai deep-nya tuh nggak, ya bisa dibilang malah biasa banget, agak sedikit rata gitu, agak sedikit flat. Cuman dia suaranya sensasinya lebar sekali, wide, jadi kerasa nyaman gitu ya, kerasa lega gitu, nggak kerasa sumpek sama sekali. Nah untuk imagingnya juga ya lagi-lagi karena ini IM seharga 1 juta ke bawah, gua nggak berharap banyak dari sisi imaging. Imagingnya cukup aja, kerasa dinamis, separasinya cukup jelas, di rentang harganya lagi-lagi rentang harga sejuta. Memang kalau untuk teknikalitas, kalau menurut gue pribadi, gue lebih suka teknikalitasnya Q5 Pro. Karena kayak tadi gue bilang, detailnya secara lebih bagus dan jadi kerasa separasinya itu lebih gampang lagi di pinpointnya ya. Sedangkan kalau misalnya ini karena micro detailnya nggak terlalu se-highlight Q5 Pro, jadi menurut gue teknikalitasnya mungkin tidak setinggi Q5 Pro. Nah, jadi menurut kalian ayam mana nih yang kira-kira cocok ya untuk rentang harga di bawah 1 jutaan? Kalau misalkan saran gua, kalau misalkan kalian nyari ayam yang all rounder, kalau kalian pilih Q5 Pro atau EPZ Q5 Pro ya, daripada Tin Hi-Fi C3 Mark II, itu keduanya menurut gua sama-sama baik. Cuman lu harus kenalin lagi preferensi suara lu. Suara yang lu suka maksud gua. Jadi kalau misalkan Bang, gue suka ayam yang all rounder, tapi gue sukanya yang energik nih. Gue nggak suka yang agak-agak lemes, yang terlalu apa ya misalnya ya kurang lah misalkan gitu. Gue pokoknya energik yang lagunya mostly yang lagunya semangat gitu ya. Saran gue lu ngambil EPZ Q5 Pro karena di bagian treble-nya dan teknisnya itu kerasa lebih energik banget. Tapi kalau misalkan Bang, gue pengennya yang fun aja, lagu gue yang pop, EDM, gue nggak suka yang nusuk-nusuk telinga yang kadang suka bikin capek di gue gitu ya. Jadi gue bener-bener pengennya yang all rounder, tapi gue pengennya agak sedikit bassnya tuh agak lebih berpower, tapi gue nggak suka yang panci-panci banget nih gitu. Nah itu saran gue lu ambil Tin Hi-Fi C3 ini karena kayak tadi gue bilang treble-nya termasuk smooth, lebih smooth daripada Q5 Pro, tapi tetap dengan power yang oke ya untuk presentasinya, dan bassnya juga kerasa lebih berpower walaupun dia tidak fokus ke mid bass. Kalau mid bass kan dia tadi ke si Q5 Pro lebih berasa punchy kalau misalkan lu dengerin EDM atau apapun. Jadi ini kerasa lebih balance. Mungkin itu aja impresi dari gue terkait si Tin Hi-Fi C3 ini, dan mostly lebih perbandingannya ke EPZ Q5 Pro. Saran gue kalau misalkan lu tertarik sama ayam ini, mungkin lu bisa consider juga si EPZ Q5 Pro karena suaranya hampir mirip, dan lu mesti pertimbangin lagi kira-kira apa yang lebih cocok. Kemudian untuk ear tipsnya, kalau lu punya kuping gede kayak gue, mungkin saran gue lu harus siapin ear tips yang lebih cocok karena ini menurut gue agak kurang bagus ear tipsnya, terlalu tipis dan dia butuh deep fit yang enak, jadi lu harus ganti ear tipsnya yang nyaman. Mungkin itu aja impresi dari gue. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe. Kalau misalnya nggak suka ya terserah kalian aja lah. Gue
Doain gue ya, gue biar agak semangat dikit bikin videonya dan bikin konten terus, sharing buat teman-teman semua gitu. Udah gitu aja, don't forget kerja sampai kaya biar kalau misalkan mau check out nggak perlu lihat harga. Bye bye.